Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah. Kemudian kami mengantarkan jenazah. Setelah kami sampai di kuburan, dan jenazah itu tidak langsung dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah Muhammad SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami, dan beliau memegang kayu dan mencoba dan mencocok-cocokkannya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, berlindunglah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan kubur." Rasulullah mengucapkan sampai 2-3 kali. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang beriman sewaktu menghadapi akhirat dan putusan dari kehidupan dunia, para malaikat turun kepadanya dengan muka yang putih berseri seperti matahari dengan membawa kain kafan dan minyak dari surga. Lantas mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian malaikatul maut datang hingga ia duduk dekat kepalanya seraya berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah." Wahai nyawa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, maka nyawa itu keluar dan mengalir seperti mengalirnya tetesan air. Kemudian para malaikat tadi mengambilnya, di mana mereka tidak membiarkannya sekejap pun dalam telapak tangannya, sehingga mereka mengambilnya pada kain kapan dan minyak itu. Kemudian keluarlah dari nyawa itu seperti harumnya minyak kasturi yang terdapat di muka bumi. Kemudian mereka membawa nyawa itu naik ke atas langit. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, kecuali para malaikat itu berkata, "Kata malaikatul maut, nyawa siapakah yang berbau harum ini?" Mereka menjawab, "Nyawa Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama yang baik. Kemudian mereka membawa nyawa itu sampai ke langit dunia. Lantas mereka minta dibukakan pintu untuknya. Maka dibukakanlah pintu untuk mereka. Kemudian malaikat penjaga setiap langit itu menyebut dan mengantarkan nyawa itu sampai ke langit berikutnya, sehingga mereka membawa nyawa itu sampai ke langit yang ketujuh. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, "Tulislah ketentuan tempatnya tinggalnya di surga Iliyin, dan kembalikanlah ia ke dunia. Karena dari bumi aku menciptakan manusia, pada bumi aku mengembalikan mereka, dan dari bumi pula nanti mereka akan dikeluarkan pada saat yang lain." Kemudian nyawa itu kembali kepada jasad, dan 2 malaikat datang kepadanya lantas bertanya, "Ma Rabbuka, siapakah Tuhanmu?" Maka ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Lalu 2 malaikat itu bertanya kepadanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Maka 2 malaikat lain bertanya, "Apa yang kamu ketahui tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu?" Ia akan menjawab, "Dia adalah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW." Lalu 2 malaikat itu bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Maka ia menjawab, "Aku membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, serta aku beriman dan membenarkannya." Kemudian datanglah panggilan yang menyerukannya, "Hambaku ini benar, maka hamparkanlah baginya hamparan dari surga, dan berikanlah kepadanya pakaian-pakaian surga, dan bukakanlah kepadanya pintu-pintu surga yang bau harumnya,
bisa sampai kepadanya, dan lapangkanlah baginya kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian ada seseorang yang tampan rupanya dan harum bau. Kemudian datang dan berkata kepadanya, "Aku ingin menyampaikan berita yang menyenangkan bagimu. Hari ini adalah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ia lantas bertanya kepada orang yang datang itu, "Siapakah kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat sehingga aku dapat kembali berkumpul dengan keluargaku dan pelayanku." Rasulullah Muhammad SAW bersabda lagi, "Sesungguhnya orang yang kafir sewaktu menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, para malaikat turun kepadanya dengan muka yang hitam legam dengan membawa cairan. Lantas mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian malaikatul maut datang sehingga ia duduk di dekat kepalanya seraya berkata, 'Wahai nyawa yang jahat, keluarlah menuju murka dan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Nyawa itu terpancar ke seluruh anggota tubuhnya. Kemudian dicabut sebagaimana dicabutnya alat pemanggang dari bulu yang basah. Maka urat-urat dan otot-ototnya terputus bersama dengan keluarnya nyawa. Kemudian ia mengambilnya. Ketika ia mengambilnya, para malaikat tidak membiarkannya sekejap pun pada tangannya, sehingga mereka mengambilnya dan dimasukkannya dalam cairan itu. Kemudian keluarlah dari nyawa itu seperti bau bangkai yang busuk. Mereka membawa itu naik ke atas langit, tidak melewati kelompok malaikat, kecuali malaikat itu berkata, "Nyawa siapakah yang berbau busuk ini?" Mereka menjawab, "Nyawa Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama yang sangat jelek. Kemudian mereka membawa nyawa itu sampai ke langit dunia. Lantas mereka minta dibukakan pintu untuknya. Maka tidak dibukakan pintu untuknya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, kata Allah, bagi mereka, dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, "Tulislah ketentuan tempatnya di neraka Sijjin." Lantas nyawa itu dilemparkan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, "Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW lalu bersabda, "Ada dua orang malaikat minta agar ia duduk di dekatnya, kemudian bertanya-tanya kepada jasad, 'Siapakah Tuhanmu?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Dua malaikat itu bertanya kepadanya, 'Apa agamamu?' Ia menjawab, 'Hahaha, aku tidak tahu.' Dua malaikat itu bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu?' Ia menjawab, 'Hahaha, aku tidak tahu.' Kemudian datanglah panggilan dari langit yang menyuruh kepadanya, 'Hambaku ini sudah berdusta. Hamparkanlah tikar dari neraka. Bukakanlah untuknya pintu neraka, sehingga panas dan teriknya sampai kepadanya, dan kubur disempitkan baginya. Lalu tulang-tulangnya berlamburan di dalam kuburnya. Lantas ada seorang yang jelek mukanya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk datang kepadanya. Lalu ia berkata, 'Wahai manusia yang sudah menjadi jasad, aku sampaikan berita buruk kepadamu. Hari ini adalah hari yang diancamkan kepadamu.' Ia bertanya kepada orang itu, 'Siapakah kamu?' Orang itu menjawab,
aku adalah amalan jelekmu semasa hidup di dunia. Ia berkata, ya Tuhanku, janganlah terjadi hari kiamat. Wahai Tuhanku, janganlah terjadi hari kiamat. Begitulah sabda Rasulullah Muhammad SAW.